だって彼が大きくしてほしいって。頭だけとか怖すぎるから。めっちゃ喜んでるけど。人の体で遊ぶのやめてくれる。Kasarnya ya beratan nenen si Lucy dibanding plot Fairy Tail sendiri. Buktinya lu lihat aja di databook, autornya sampai bikin statistik belahan tete si Lucy ngelampauin batas maksimal. Giliran yang begituan datanya diinput, tapi statistik power of friendship-nya kagak. Yang padahal kekuatan pertemanan tersebutlah yang jadi tameng terkuat buat para tokoh utama di Fairy Tail. Gini deh, tiap kali ada battle, polanya tuh pasti nantinya si antagonis bilang kalau mereka punya kekuatan sihir yang luar biasa kuat plus mematikan. Selang beberapa menit ataupun episode kemudian, protagonis yang ada di Fairy Tail bisa langsung ngalahin mereka pakai power of friendship. Kagak ada doping ataupun latihan kekuatan dulu sebelumnya. Gue bakal ambil contoh dari si Erza dulu deh. Jujur nyir, pas dulu pertama kali dikenalin, gue udah naruh perasaan suka sama Doi. Secara kan tuh cewek salah satu dari 5 penyihir kelas S, atau dengan kata lain, terkuat di Guild Fairy Tail. Si Natsu sama Grey aja takut banget sama si Erza. Lu sendiri pasti sependapat kan? Pas ada karakter yang pertama kali dikenalin reputasinya udah bagus kayak gitu, pasti kesananya nanti Doi bakal lebih badass. Tahu-taunya tuh opini nihil semua. Yang jadi titik awal kehancuran si Erza, ya pas Doi ketemu si Zela waktu story arc Tower of Heaven. Oke, emang flashback si Erza pas masih jadi budak buat ngebangun tuh tower emang bikin prihatin banget. Nah, yang nyebelin kenapa sih setelah segala pengkhianatan yang si Zela lakuin, tuh cewek masih aja bisa kehasut. Harusnya waktu itu si Erza udah mati bareng si Simon. Ditambah lagi pas ada kesempatan buat matiin si Jelal, si Erza hatinya malah luluh sama kebucinannya sendiri dan masih ngarep balikan sama si Jelal. Sampai pada akhirnya diselamatin si Natsu sama kekuatan bacotan plus the power of nakamanya. Tapi serius anjir, dulu gua ngiranya si Erza tuh bakal masuk kandidat harem si Natsu. Karena ya pas story arc ini, chemistry di antara mereka berdua udah ngena banget. Nah, pas tuh arc udahan, battle yang sepanjang cerita Doi laluin jadi repetitif banget. Ceritanya tuh pasti ketika si Erza udah ada di posisi mau kalah atau bahkan mati, Doi mulai dapat flashback sambil ngebacot soal nakamanya di Fairy Tail yang selalu ngasih Doi support. Dan boom, musuhnya mati sekali pukul. Ambil contoh deh pas ngelawan si Minerva di turnamen kekuatan sihir. Waktu itu, kaki si Erza bisa dibilang udah hancur atau minimal patah lah. Buat diri aja udah susah banget. Tapi coba lu lihat kelanjutannya gimana. Biarpun Doi sempat dibontang-bantingin ke tiang, si Erza berhasil bangkit. Setelah ingat kalau si Minerva sempat nyiksa si Lucy di turnamen. Udah gitu si Minerva juga sempat ngeledakin si Erza lagi pakai sihirnya. Sampai kemudian si Erza teriak bakal ngeluapin amarah guildnya dan tiba-tiba ngeluarin kekuatan second originnya. Terus pakai armor Nakagami yang jadi plot armor baru tuh cewek. Si Erza sebenarnya pernah 2 kali berantem sama si Minerva. Yang kedua pas story arc Tartaros. Jadi waktu itu si Minerva udah keluar dari Sabertooth. Terus malah gabung ke guild kegelapan yaitu Tartaros dan jadi salah satu iblis di sana bernama Neo Minerva. Tapi tetap aja, biarpun si Minervanya udah dapat kekuatan yang jauh ngelampauin dirinya dulu, pasti lu juga udah bisa nebak akhirnya bakal gimana. Si Erza bisa ngalahin tuh cewek pakai tangan kosong doang. Hal ini tuh berlaku juga pas momen battle antara si Erza ngelawan si Azuma di Tenrojima dulu. Penyihir sekelas si Miragen yang kekuatannya dikombinasiin sama si Lisana kagak bisa ngalahin si Azuma. Padahal lo tahu sendiri kalau si Miragen katanya salah satu penyihir yang bisa ngimbangin kekuatan si Erza di Fairy Tail. Oke, gue akuin di momen ini si Erza emang agak butuh perjuangan. Sampai akhirnya tuh cewek sampai di titik power of nakamanya. Pas ngelawan si Azuma, seingat gue si Erza sampai ngeluarin 11 armor berbeda. Secara si Azuma punya lost magic
magic yang bikin doi ngendaliin tanaman, terus bisa motong asupan sihir dari pohon Tenro, yang notabene ngesuplai sihir para anggota Guild Fairy Tail. Setelah hampir kalah, si Erza keinget masa lalu doi pas si Jelal ngasih doi nama Scarlet, yang bikin si Erza bisa bebas dari belenggu si Azuma. Di titik ini padahal si Erza belaga kayak mau mati pas ngeluarin serangan terakhirnya, sampai muncul dialog batin yang bilang kalau doi itu selama ini kagak bisa ngelindungin guild. Justru si Erzanya sendiri yang terus-terusan dilindungin sama member Guild Fairy Tail yang lain. Dibarengin sama jiwa nakamanya, si Erza berhasil motong body si Azuma. Nah, kalau urusan Shinatsu kagak usah ditanya lagi separah apa plot armor tuh makhluk. Satu-satunya karakter yang bisa nembus plot armor tuh anak naga cuma si Gildarts doang. Naga sekelas si Agnologi aja masih bisa takluk ngelawan Shinatsu. Battle pertama yang jadi bukti kekebalan Shinatsu adalah pas momen ngelawan si Laxus. Satu-satunya alasan si Laxus kalah dari Shinatsu cuma gara-gara si Laxus masih sayang sama anggota guildnya. Padahal waktu itu si Laxus udah ngeluarin Very Low tapi kagak ada reaksi apa-apa karena alasan tadi. Battle yang paling gue inget sih pas Shinatsu bareng si Gahajal ngelawan si Rogue sama Sting. Serius anjir, gue udah ngarep banget kalau waktu itu Shinatsu bakal kalah untuk pertama kalinya pas ngelawan si Sting. Terus si Gahajal kalah ngelawan si Rogue. Secara kan, naga kembar tersebut digadang-gadang sebagai Dragon Slayer paling sempurna. Karena selain ditanam lakrima naga, mereka juga secara langsung diajarin sihir Dragon Slayer sama naga mereka masing-masing. Awalnya emang Shinatsu kelihatan bakal kalah. Ampasnya setelah si Sting sama si Rogue ngeluarin seluruh kemampuannya, mulai dari Dragon Force sampai sihir Unison Raid mereka, Shinatsu dengan entengnya bisa nge-solo mereka berdua. Terus si Gajal berhasil ngemakan kekuatan bayangan si Rogue. Ingat pas battle pertama antara Shinatsu sama si Zerep. Harusnya si Zerep udah mati saat itu juga. Apalagi waktu itu doi kagak ngelawan Shinatsu secara serius. Karena toh si Zerepnya dengan sukarela dibunuh tuh anak naga. Emang iya, gue juga tahu kalau si Zerep dimatiin, otomatis Shinatsu juga bakal ikutan mati. Karena doi Eteriusnya si Zerep. Yang jadi masalahnya, buat apa Shinatsu dapat kekuatan api si Ignil? Selama time skip, kalau akhirnya doi dihentiin si Happy. Gua nganggapnya si Happy di sini adalah perwakilan autornya yang kagak mau karakter utamanya mati. Seakan autornya ngomong, aduh jangan mati dulu, nanti tamat kecepetan fairy tale-nya. Terus gak ada pemasukan lagi dong kalau gitu. Gue sebel banget nyir. Kalau si Zerep kalah di sini, gue juga kagak bakal ngepermasalahin plot armornya karena alasan kekuatan si Ignil tadi yang bertahun-tahun Shinatsu kumpulin buat nyerang si Zerep. Pas battle kedua atau rematch ngelawan si Zerep, waktu itu Shinatsu kagak punya kekuatan tambahan apa-apa lagi selain nakama. Dan si Zerepnya sendiri udah dapet very hard, terus jadi penyihir yang bisa ngelampauin ruang sama waktu, yang bisa dibilang ngelebihin kekuatan si Agnologia. Si Zerepnya sendiri bahkan ngerasa pede banget bisa ngalahin tuh naga setelah dapat kekuatan very hard. Lah Shinatsu ketimbang buku Eteriusnya ditulis ulang sama si Lucy doang, yang isinya entah apaan, berhasil di revive terus ngalahin si Zerep make kekuatan naga apinya doang. Selain Shinatsu sama si Erza, sebenarnya secara keseluruhan protagonis di Fairy Tail pernah ngerasain plot armornya masing-masing. Si Lucy misalnya, pas doi udah mewek, terus mulai cerewet, plus keadaan bajunya compang-camping tapi kagak ngasih lihat pentil, pasti secara ngedadak tuh cewek bakal dapet kekuatan Celestial Spirit ataupun kunci zodiak baru. Terus ada si God Serena yang kalah sekali pukul pas ketemu si Agnologia. Padahal doi itu orang terkuat nomor 1 di Isgard. Seenggaknya kan bisalah ngasih perlawanan ke si Agnologia biarpun sedikit. Apalagi si God Serena punya 8 lakrima naga yang ditanam ke tubuh manusia. Ada si Aujos yang punya julukan sebagai Raja Sihir, yang harusnya minimal bisa bikin si Gildarts sama si Kana sekarat. Lah ini malah bunuh diri setelah ngelihat emaknya yaitu si Mavis lewat di depan matanya. Terus ada si Irene yang kalah ngelawan plot armor si Erza yang dikombinasiin sama si Wendy. Soal kekuatan lu sendiri lihat kan, si Irene bisa dengan gampangnya ngerubah iklim suatu tempat. Terus ada Universe One, sihir yang bisa dipakai buat
direkonstruksi ulang seluruh dunia. Dan akhirnya sama kayak si Aujus, nih MILF malah bunuh diri karena ngerasa gagal jadi emaknya si Erza. Dan salah satu yang paling parah, plot armornya si Makarov yang seakan bikin Tupat Tua hidup abadi. Jujur sih, padahal gue udah nangis pas ngelihat pengorbanan terakhir si Makarov ngeluarin Very Low waktu ngelawan pasukan Alvarez. Selang beberapa episode kemudian, Tupat Tua ternyata hidup lagi. Di momen tersebut, gue ngerasa air mata gue sia-sia anjir. Sebenarnya cerita Fairy Tail tuh bisa dibilang udah tamat, bisa juga dibilang belum. Karena masih ada manga quest 100 tahun yang masih ongoing. Gue juga ngarepin tuh manga diadaptasi jadi anime lagi. Oke lah, ceritanya emang menarik. Tapi selain alasan tersebut, gue kangen banget pengen ngeliat para nenek montok yang ada di Fairy Tail. Sebagai sebuah cerita yang ngangkat soal tema sihir, gue akuin FT emang bisa nyuguhin cerita yang menarik. Jujur sih, gue kagak bisa ngebandingin sama Black Clover, yang sekarang bisa dibilang jadi anime manga sihir pengganti Fairy Tail. Karena toh Black Clover belum tamat. Siapa tahu kan kesananya malah jadi ampas. Oke, segitu aja pembahasan gua kali ini. Kalau seandainya lu pengen request didongengin anime apa lagi, silahkan. Lu bisa langsung kasih saran aja di kolom komentar. Terus, buat yang belum subs, langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Bayangin kayak megang neneknya si Lucy. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Bye!